kembali lagi di Biru Bincang Seru bersama saya Fitri. Kali ini kita kedatangan narasumber dari dekan kita sendiri, dekan Fakultas Hukum, yaitu Bapak Dr. Andi Usminawijaya. Halo Bapak, gimana Halo, kabarnya Pak? alhamdulillah baik, walaupun cuaca agak naik turun tapi ya kita tetap harus usahakan baik seger ya. Lama kita nggak Iya, bincang-bincang seru di meja bincang seru ya Pak Bincang ya? serunya kita terakhir waktu kita hampir 2 tahunan di belakang gitu ya. Iya, dan ini baru pertama kalinya Mencoba. saya ngobrol sama Pak Andi Iya. lagi. Dan kali ini kita akan membahas hal yang seru banget nih Pak, yang lagi rame-rame kali ini terkait tentang hak kekayaan intelektual. Oke. Tapi hak kekayaan intelektualnya kali ini berbeda. Oke. Terkait tentang sound horeg yang Oh, lagi iya. viral itu loh Pak. Betul. Lagi viral bener itu. Kan kemarin beritanya lagi rame banget yang sound horeg itu merusak Kaca, rumah, merusak genteng. lingkungan lah, gitu. iya intinya merusak lingkungan di masyarakat. Nah ini kita lagi bahas-bahas itu nih Pak, terkait tentang haki dan juga sound horeg. Nah, sebenarnya arti haki sendiri itu apa sih Pak? Oke, jadi perlu saya tegaskan lagi bahwasanya haki itu perpanjangan dari hak kekayaan intelektual. Dari tata katanya ya sudah jelas itu berkaitan dengan intelektual. Intelektual itu bisa diartikan secara sederhana kemampuan otak manusia atau rasio dari manusia. Sehingga kalau bisa dikatakan haki itu sesuatu yang timbul dari kinerja otak manusia. Macam-macam kan, ada yang bisa menulis, itu biasanya di penulis. Hasil karya, ada yang sukanya nyanyi kayak dirimu itu, ya kan? Jadi penyanyi itu pencipta lagu ya Pak. Menciptakan lagu, ada yang sukanya menggambar, ya toh, jadinya pelukis, dan itu semuanya berasal dari otak manusia, rasio kinerja dari manusia. Sehingga hak itu bisa dikatakan hak yang timbul karena intelektual atau kinerja otak manusia. Kira-kira demikian. Nah, Mbak. Kalau hasil yang timbul dari kinerja otak manusia, apakah sound horeg ini bisa dikatakan hasil karya intelektual seperti itu, Pak? Nah, ini menariknya tuh di sini ya. Kalau semua dihantam dengan dari intelektual manusia, karya dari rasio kerja otak manusia, sah-sah saja. Tapi ya kita harus memahami terlebih dahulu kan. Sebenarnya kalau kita lebih mencermati dalam apa sih yang namanya dengan sound horeg itu kan demikian kan. Nah, sound horeg itu sebenarnya adalah salah satu fenomena baru, Mbak. Itu kira-kira di akhir-akhir tahun ya 5-10 tahun belakangan itu lagi in lah istilahnya, viral gitu ya, viral gitu ya. Apalagi akhir tahun kemarin. Ya, waduh apa sebetulnya pakai sound horeg. Kalau kita terjemahkan secara bebas, sound horeg itu kan dari 2 kata, sound dan horeg. Nah, sound itu sebenarnya adalah satu perangkat alat musik, alat yang menimbulkan suara, sound gitu ya. Nah, horeg itu kita bisa lihat dari bahasa Jawa itu ya. Kalau dalam arti bebas itu horeg itu artinya kan bergetar. Ya kan artinya kan gitu ya. Membuat semua orang bergetar. Itu kalau enaknya semua orang, tapi endingnya kan tidak ke semua orang juga ya. Kadang-kadang bangunan-bangunan di sekitar juga menjadi ikut bergetar. Merusak tiang listrik sehingga dan sebagainya. Sound horeg itu kalau diterjemahkan itu adalah satu kumpulan ya sistem ya alat untuk yang menimbulkan suara yang sangat keras, sangat kuat, yang itu bisa mengakibatkan keadaan bergetar, sekitarnya bergetar, horegnya itu kan bergetar, sehingga itulah yang dinamakan dengan sound horeg itu. Ini merupakan salah satu fenomena yang seperti saya katakan tadi yang baru-baru saja itu timbul. Ya. Pertanyaan yang sebelumnya, apakah sound horeg itu haki, Pak? Kalau dikatakan diruntut, iya, itu termasuk salah satu bagian kinerja dari otak manusia.
Di mana kinerjanya? Lah menyusun yang namanya elemen-elemen daripada sound yang ditumpuk-tumpuk. Kalau Mbak Pipit lihat itu sound horeg kan tidak hanya satu. Tinggi-tinggi. Wah, ada yang sampai 5 meter, ada sampai 7 meter, 10 meter. Pakai truk yang besar-besar. Nah, ya kalau kadang tronton, itu artinya mereka itu benar-benar menata soundnya itu enggak 1-2 sound, malah berpuluh-puluh sound. Nah, itu kan memerlukan kerja daripada otak manusia. Ini kalau dikatakan bahwa sound horeg itu merupakan bagian daripada haki, saya sepakat. Iya, bagian daripada haki, iya. Ya, karena dia bagian daripada otak manusia, hasil kerja dari otak manusia. Kira-kira demikian, Pak. Lalu tujuan haki sendiri itu apa sih, Pak? Tujuan pemberian haki. Nah, sendiri. Ini yang kita harus meluruskan, ya. Ke Kanwil Kemenkumham Jatim itu mengusulkan agar sound horeg itu mendapatkan haki. Ya. Secara normal, ya, kita harus paham dulu pemberian haki itu seperti apa, ya kan? Nah, salah satu tujuan daripada haki itu sebenarnya mereka itu pemilik daripada hasil kinerja otak itu mendapatkan kekayaan secara ekonomi, ya kan? Jadi kayak pencipta lagu itu kayak kasus yang baru kan lagi viral juga, nanti kapan-kapan kita bahas ya untuk kasus antara misalnya para pencipta lagu. Berarti bisa mendapatkan hak ekonomi ya versus dengan para penyanyi. Ini menjadi menarik juga ya untuk nah para pencipta ya para penemu itu mendapatkan hak secara ekonomi. Perhatikan duit nih ya. Nah, itulah diberikan satu perlindungan haki oleh pemerintah atau negara. Nah, masalah yang harus kita pahami lagi, haki itu pemberiannya tidak serta-merta, ada prosedurnya. Tetapi selain syarat-syarat yang harus dipenuhi, harus dipikirkan lagi bahwa secara hakikatnya, haki itu diberikan untuk kerja otak manusia, rasio intelektual dari manusia itu yang tidak mengganggu kehidupan manusia dan itu bermanfaat bagi manusia. Berarti harus yang bermanfaat ya Pak? Ada manfaatnya. Nah, ini ada pro kontra. Apakah sound horeg itu bermanfaat? Tidak. Sebentar, bisa menurut saya tidak. Ya, menjustifikasi kan tidak segampang itu, ya kan? Itu yang pertama ya. Apakah haki sound horeg itu bermanfaat bagi umat manusia? Kan itu yang harus dipahami. Bagi peri kehidupan di manusia, itu yang harus dipahami dulu. Ya, kalau itu istilahnya itu misalnya menimbulkan manfaat, it's okay, nggak meraba, no problemo, ya kan? Untuk tidak mendapatkan perlindungan dan mendapatkan secara ekonomi. Tapi apakah itu benar? Padahal kita lihat ya beberapa tayangan, beberapa berita sound horeg itu merusak lingkungan, merusak lingkungan, kaca pecah dan segala macam, mengganggu pendengaran. Tapi itu dari versi yang satu. Tapi kalau dari versi yang lain, itu bermanfaat Pak, karena itu membuat hiburan, kan begitu kan? Karena dan segala macam. Itu menjadi pro dan kontra. Sehingga kalau misalnya saya dikatakan bahwa diminta satu pendapat, apakah sound horeg itu perlu mendapatkan haki? Perlu dikaji dulu. Efek plus dan minusnya. Apakah benar sound horeg itu bermanfaat, kembali lagi, bermanfaat bagi kehidupan manusia? Kalau tidak bermanfaat atau mungkin 50-50, kenapa tidak? Saya contohkan aja. Haki tidak diberikan kepada salah satu penemuan yang bernama cloning. Tahu cloning ya? Cloning itu kan membagi sama bentuk sama sifatnya. Alasannya apa? Tidak bermanfaat bagi manusia. Saya sepakat, bertentangan dengan adat, agama, norma, undang-undang. Iya benar. Kalau misalnya cloning itu disahkan untuk mendapatkan haki, berarti orang tidak percaya dengan namanya Tuhan. Kan demikian nih. Ya kan? Oh, berarti anak itu lahir karena bisa dikloning, bukan karena Tuhan. Nah, sama dengan satu bentuk persamaan logika. Kalau misalnya sound horeg itu diberikan, padahal belum tentu bermanfaat, ya, yang menimbulkan banyak mudarat misalnya atau kekurang manfaatnya, lah kenapa harus diberikan?
kan demikian. Toh, ya sama mereka juga merupakan hasil karya dari otak manusia. Tapi tidak semua otak manusia, kekayaan intelektual itu mendapatkan perlindungan oleh negara dalam penggunaan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, sonhoreg itu kan hak itu kan harus diberikan kepada pemiliknya, penciptanya. Permasalahannya satu. Siapa penciptanya? Sonhoreg itu pemiliknya siapa? Kan semuanya mengawal bla 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 bla. Terus kalau misalnya Mbak Pipit membuat sonhoreg apa harus perlu izin? Itu yang harus dipikirkan, ya kan? Legal standingnya masih belum kuat. Perlu lagi yang namanya kajian dari instansi atau Kanwil Kemenkumham, khususnya Dirjen Haki, yang membahas atau membidangi tentang haki. Siapa penciptanya, siapa pemiliknya, siapa yang diberi tanggung jawab, siapa yang mengelola, siapa yang mendapatkan. Agar jelas semuanya ya Pak. Jelas semua. Kemarin saya juga dimintakan, apakah benar-benar itu menjadi haki? Ya kita lihat aja. Bisa nggak menemukan penciptanya? Walaupun itu konon katanya merupakan kebudayaan. Oke. Berarti kalau semisal nanti sudah ditemukan nih siapa penciptanya, berarti orang yang mau membuat sonhoreg itu izin harus membayar dulu, hak ekonomi ya Pak? Iya, izin dulu. Padahal kan sejauh mana itunya itu kewenangan untuk memberikan izin terlebih dahulu. Misalnya Mbak Pipit dapat haki sonhoreg. Padahal di sebelahan sonono itu juga orang merancang seperti itu yang hampir sama. Nah, apakah itu juga harus minta izin lagi? Nah, ini yang harus menjadi satu pertimbangan yang jelas ya dari Dirjen Haki untuk memberikan itu. Ini masih memang belum, tapi ini merupakan salah satu hal yang menarik untuk dikaji terkait masalah pemberian perlindungan hukum terkait masalah sonhoreg sebagai hak kekayaan intelektual. Kira-kira demikian. Berarti tidak semena-mena langsung ini sonhoreg harus dihakikan, langsung dihakikan gitu enggak ya Pak? Tapi belum. Prosesnya ya, sangat amat panjang, mulai dari harus mencari siapa penciptanya dan lain sebagainya. Mungkin kalau menurut pandangan saya Pak, kalaupun itu dihakikan, diperbolehkan, mungkin diperbolehkan sonhoreg itu, tapi harus jauh dari lingkungan masyarakat seperti itu. Jadi, yakin seperti itu. Tidak boleh dinyalakan selama melewati lingkungan orang-orang. Padahal gunanya kan untuk menarik perhatian toh. Iya kan, orang mau punya gawe jadi manten apa ya pakai sonhoreg. Ada kegiatan misalnya kampanye pakai sonhoreg. Masa ya sampai enggak boleh melewati, enggak boleh ini. Padahal di sekitar itu juga banyak sekali para bangunan-bangunan atau hal-hal yang lain, pihak lain yang mungkin terganggu. Itu yang harus dipahami. Sehingga saya lebih pada konteks haki itu boleh diberikan perlindungan, haki itu boleh digunakan, boleh dimintakan perlindungan secara ekonomi, tetapi harus bermanfaat bagi kehidupan manusia dan tidak merugikan bagi kehidupan manusia. Itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Kalau itu terjadi ya sah-sah saja. Karena memang pada dasarnya haki itu seperti itu, memberikan satu bentuk perlindungan kepada mereka yang telah menciptakan atau menghasilkan karya atau ide dalam bentuk nyata yang berasal dari otak atau kinerja intelektual manusia itu sendiri. Berarti haki ini sesuatu yang pengkajiannya itu harus benar-benar kompleks ya Pak ya. Betul. Jadi tidak hanya ini karya intelektual manusia sudah bisa dihakikan, tidak segampang itu. Tidak segampang itu. Memang harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Karena pernah juga sih Pak di tempat saya itu kan ada lapangan ya Pak di rumah saya. Lah di situ tuh pernah ada sonhoreg. Lah itu sampai kedengaran sampai rumah saya. Dan itu memang sangat mengganggu sekali, apalagi di rumah ada nenek. Nah, apalagi seperti itu. Nenek yang sedang sakit itu kan juga sangat terganggu dengan hal yang tersebut. Yang pasti Pak. kena ada polusi suara. Benar. Lah kalau sudah polusi berarti kan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini logika berpikirnya kan demikian, ya kan? Berarti apakah layak? Ini menjadi salah satu
pembahasan yang Kalau menarik. semisal 50-50 gitu Pak, jadi misalnya 50% orang ini setuju, ini dihakikan, 50% orang ini tidak setuju untuk dihakikan. Nah, itu bagaimana? Semuanya memang kewenangan Dirjen Haki sebagai pemilik, pemberi kuasa, pemberi kewenangan. Jadi semua kewenangan diberikan atau tidak itu ada pada Dirjen Haki, entah mereka memberikan atau tidak, tapi semuanya pasti perlu pertimbangan. Tapi kalau menurut saya daripada 50-50 dan ada mudorotnya, ada yang merugikan ya toh, dan ya 50-50 juga yang menguntungkan. Kenapa? Lagi pula kan begini, itu kan bukan sesuatu yang urgent. Ya kan? Bukan sesuatu yang sangat penting. Yang itu berhubungan dengan hiburan. Kalau hiburan kan umat manusia yang lain, masyarakat, orang-orang kan bisa cari. Ya, lagi pula, ya itu loh. Kalau misalnya dia mendengarkan sendiri aja di rumah atau di kamar sambil jigo-jigar kan nggak masalah gitu kan itu. Kalau misalnya minta tolong temannya juga misalnya, nah, juga bisa diganti pakai headset kan dengan bisa, suara yang ya. lebih daripada nih begitu jedur-jedur ya di tempat lapang misalnya sampai kederangan jauh gitu ya, terus ada yang namanya orang tua kena sakit jantung, ya kan, terus tiba-tiba ada yang kena mati, tiba-tiba terus ada accident, terus ke rumah sakit ada permasalahan, siapa yang tanggung jawab? Malah merugikan ya Pak ya. Ada tempat di sekitar tempat untuk di setel yang sonor gitu, kacanya pecah, ya kan? Siapa yang diminta tanggung jawab kan? Belum lagi kalau misalnya ada anak kecil gitu ya, kayak misalnya dirimu mau lahiran misalnya ada sonor malah nggak jadi lagi. Nah, terganggu dengan suara sonor. Mau keluar, wah nggak berani masuk lagi. Nah, siapa yang dimintakan pertanggungjawabkan? Artinya banyak sekali yang harus dipertanyakan, apa yang harus dipikirkan untuk masalah pemberian haki pada sonor. Tapi saya mengapresiasi ide untuk pemberian haki sebagai atau ya pengakuan lah ya. Tapi kalau misalnya itu diberikan nah ini menjadi sesuatu yang kurang baik ya untuk mendapatkan perlindungan mengakui untuk mendapatkan hak ekonomi daripada sonor gitu untuk digunakan yang lain. Oke. Kira-kira demikian. Terima kasih banyak Pak Andi. Yes. Tak terasa sudah 15 menitan kita. Luar biasa. Padahal masih 15 menit ya. Padahal saya mau ngomong banyak tapi tidak apa-apa, nanti ada jilid 1, jilid 2, jilid 3 ya. Iya, nanti kita sharing-sharing lagi, bincang-bincang seru lagi di podcast Bincang Seru ya Pak. Yes. Terakhir dong Pak, closing statement untuk Law Friends yang nonton podcast kita. Yang namanya ide, yang namanya gagasan, yang namanya pikiran haruslah benar-benar bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Jangan membuat satu gagasan, ide atau pikiran yang lebih merugikan kehidupan manusia. Yang namanya pahala itu kan lebih sulit daripada membuat dosa. Jadi untuk Law Friend, berpikirlah untuk bermanfaat bagi umat manusia. Kira-kira demikian. Buatlah hasil karya intelektual yang bermanfaat untuk semua orang ya Pak ya. Tidak ada yang dirugikan lah intinya seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Pak Andi. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa sharing-sharing di lain waktu dengan mungkin pembahasan yang lebih menarik lagi. Bye-bye Law Friends.